Oke teman-teman, saat ini kondisi lagi hujan. Jadi saya berniat ingin membuat sebuah konten yang mungkin bermanfaat bagi teman-teman yang belum mengetahui, ya kan? Kali ini saya akan membahas sedikit tentang auto lubrication. Nah, dengan alat-alat modern zaman sekarang tidak sama dengan alat-alat zaman atau 10 tahun yang lalu. Alat-alat kecil contohnya masih menggunakan grease manual, tapi kalau yang untuk era modern saat ini, yang besar maupun yang kecil itu sudah menggunakan sistem auto lubrication. Nah, auto lubrication itu, atau bahasa yang mudah dipahami itu auto grease. Nah, bagaimana sistem kerja auto grease? Auto grease itu menggunakan pompa grease, pressure gauge, dan modulnya di bawah. Nah, sistem kerjanya bagaimana? Auto grease ini disetting menggunakan timer atau menggunakan interval waktu, di mana ketika sudah mencapai timernya, atau biar mudah dipahami, contoh yang timernya di setting 5 menit, maka setiap 5 menit pompa grease ini secara otomatis akan bekerja menyalurkan grease dari tangki ke seluruh sirkuit grease, seperti di busing-busing, pin-pin begitu. Nah, sampai mencapai pressure yang ditentukan. Di sini menggunakan settingan 3000 PSI atau 200 kg. 200 kg. Nah, mengapa menggunakan pressure? Karena pompa grease ini bekerja otomatis harus berhenti secara otomatis. Nah, pompa grease akan bekerja otomatis dengan interval waktu yang ditentukan dan akan berhenti bekerja dengan pressure yang sudah ditentukan, yaitu ketika pompa grease bekerja dengan interval waktu yang ditentukan, misalnya setiap 5 menit. Setiap 5 menit pompa grease ini akan on secara otomatis dan akan berhenti ketika mencapai pressure-nya 3000 PSI atau sesuai dengan settingan yang ditentukan. Nah, jadi diperintah dengan waktu, diberhentikan dengan tekanan pressure yang ditentukan. Dan apabila ketika terjadi error sistem, ya contoh seperti mungkin ada hose grease yang bocor, maka pompa grease ini akan terus bekerja sampai grease di dalam tangki ini habis. Mengapa? Karena pressure tidak akan terpenuhi, karena ibarat air itu mengalir terus. Nah, ibaratnya itu grease-nya itu keluar terus, maka tidak ada terjadi penyumbatan, sehingga ini pressure-nya ini tidak bisa tercapai ke angka yang sudah ditentukan. Nah, jadi ketika terjadi kebocoran grease, maka itu pemborosan grease, teman-teman. Pemborosan grease dan juga bisa mencemar lingkungan, maka sebaiknya dilaporkan. Dan kalau emang mekaniknya itu profesional atau peduli dengan unit, maka akan cepat dieksekusi, akan cepat di maintenance. Oke, saya rasa cukup teman-teman penjelasannya, atau saya ulang kembali. Sistem kerja auto lubrication, pompa grease bekerja secara otomatis berdasarkan perintah dari modulnya dengan sistem atau dengan menggunakan perintah interval waktu, dan diberhentikan dengan tekanan pressure yang sudah ditentukan. Diperintah dengan waktu yang ditentukan, interval waktu yang ditentukan, dan diberhentikan dengan pressure yang sudah ditentukan. Oke. On-nya menggunakan waktu dan off-nya menggunakan pressure. Begitulah yang mudah dipahami. Ya, semoga dimengerti lah. Mungkin dengan bahasa saya mungkin kurang mantap, setidaknya teman-teman mungkin bisa dipahamin, dimengerti sistem kerja auto lubrication. Setiap unit seperti itu sistem kerjanya yang saya pahami. Semuanya pasti menggunakan interval waktu, karena kalau tidak menggunakan interval waktu, maka akan jebol atau akan terlalu boros nanti. Jadi tergantung mekanik. Berdasarkan pengalaman mereka, mungkin rata-rata sekitar 5 menit atau 7 menit pompa grease akan bekerja kembali dan akan berhenti bekerja ketika sudah tercapai pressure-nya. Nah,
Seperti itu. Oke teman-teman, atau teman-teman pengen lihat saya nih. Nah, kalau ketemu saya jangan lupa di sapa-sapa, dan jangan lupa di follow guys akun saya nih, biar saya bisa cuan gitu, biar saya juga semangat berbagi ilmu ya, siapa tahu bisa juga mendapatkan rezeki. Oke teman-teman, semoga bermanfaat.